Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Sustaningsi, saya dari kelompok 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik menentukan lokasi dan diet. Pertama-tama, jika kita ingin membahas, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari lokasi dan layet. Nah, yang pertama yaitu pengertian lokasi. Lokasi adalah tempat melayani konsumen, dapat pula diartikan sebagai tempat untuk memajangkan barang-barang dagangannya. Konsumen dapat melihat secara langsung barang yang diproduksi atau jenis yang dijual, baik jumlah ataupun harganya. Dengan demikian, konsumen dapat lebih mudah memilih dan berinteraksi ataupun melakukan pembelanjaan terhadap produk yang ditawarkan secara langsung. Yang kedua yaitu pengertian dari layet. Layet dalam hal ini adalah tempat untuk melakukan kegiatan usaha. Layet dikenal dengan disebutan tata letak. Layet yang perlu dilakukan adalah terhadap gedung, baik parkir, bentuk gedung, ataupun lainnya yang berkaitan dengan gedung tersebut. Kemudian layet ruangan beserta isinya, kursi, meja, lemari, mesin, peralatan untuk produksi dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis lokasi. Jenis-jenis lokasi ada 4 bagian. Yang pertama yaitu lokasi untuk kantor pusat, yang kedua yaitu lokasi untuk pabrik, yang ketiga yaitu lokasi untuk gudang, dan yang keempat yaitu lokasi untuk kantor cabang. Nah, yang pertama yaitu lokasi untuk kantor pusat. Biasanya lokasi untuk kantor pusat berada di ibu kota negara ataupun di pusat-pusat kota besar yang dimana mungkin banyak aktivitas yang ada di sana, maka mungkin cocok lokasi untuk kantor pusat. Nah, yang kedua yaitu lokasi untuk pabrik. Lokasi untuk pabrik biasa didirikan dengan berbagai pertimbangan. Biasanya yang mendekati bahan baku, mendekati pasar dan sarana dan prasarana, ataupun transportasi khususnya. Nah, yang ketiga yaitu lokasi untuk gudang. Nah, lokasi untuk gudang biasanya ada memang khusus untuk pergudangan untuk barang yang sudah diproduksi ataupun barang yang ingin dipasarkan. Nah, yang terakhir yaitu lokasi untuk kantor cabang. Lokasi cabang merupakan lokasi untuk kegiatan usaha perusahaan untuk melayani para konsumennya. Lokasi ini digunakan untuk memajangkan hasil produksi ataupun barang yang ingin dijual. Lokasi ini biasanya dekat dengan pasar ataupun konsumen. Yang ketiga yaitu pertimbangan dalam memilih lokasi. Terdapat beberapa pertimbangan. Yang pertama yaitu lokasi. Nah, lokasi ini adalah hal yang paling penting dalam pemilihan jika Anda ingin mendirikan sebuah usaha. Carilah tempat di mana orang banyak berkunjung, carilah tempat di mana banyak konsumen, banyak orang yang lalu lalang untuk mungkin singgah ke usaha Anda. Nah, carilah tempat ataupun lokasi yang mungkin tempatnya gampang dikenali atau jalannya gampang dikenali oleh orang banyak. Nah, yang kedua yaitu kondisi bangunan. Carilah kondisi bangunan yang layak. Pertimbangkan kondisi bangunannya juga. Kondisi ini jika kondisi bangunan bagus, contohnya apakah dia dekat dengan area jalan raya ataupun mengganggu orang. Kalau jika kita mencari tempat lokasi itu yang tidak mengganggu akses jalan orang ataupun yang menguntungkan kita dan tidak merugikan orang lain. Yang ketiga yaitu luas bangunan. Luas bangunan untuk bisnis harus pas dan sesuai dengan bisnis yang akan kita tekuni. Tidak harus terlalu lebar dan tidak juga sempit. Nah, kekurangan dan kelebihan juga tidak bagus. Harus pas dengan apa yang ingin kita tempuh. Maksudnya gini. Dalam artian wirausahaan harus menata letak untuk mendapatkan formasi yang sesuai. Oleh karena itu, pemilihan lokasi juga harus pas, khususnya luas bangunan.
Yang keempat yaitu lahan parkir. Jangan lupakan lahan parkir, karena setiap konsumen pasti kebanyakan membawa kendaraan sendiri. Kemudian yaitu keamanan. Nah, keamanan adalah juga hal yang paling penting, keamanan para konsumen. Carilah lokasi di mana tempatnya aman, tidak mengganggu para konsumen, atau hindarilah tempat-tempat yang mungkin rawan pencurian. Nah, yang selanjutnya itu kenyamanan. Berikan kenyamanan pada setiap konsumen. Berikanlah contohnya seperti sirkulasi udara yang ada dalam ruangan tersebut. Nah, yang selanjutnya ada harga atau sewa. Jika menghendaki untuk membeli tempat usaha, pastikan harganya sesuai dengan apa yang kita beli. Sesuaikan harga dengan lokasi yang ingin kita sewa. Nah, kemudian yaitu akses jalan. Ketika menentukan tempat usaha, pertimbangkan akses jalan menuju tempat usaha Anda mudah untuk dijangkau atau tidak dengan para konsumen. Yang terakhir yaitu fasilitas. Nah, fasilitas adalah contohnya rumah ibadah, misalnya rumah ibadah, terus mungkin seperti toilet. Mungkin itu dianggap sepele, namun itu adalah hal yang penting bagi para konsumen. Yang terakhir yaitu pertimbangan dalam memilih layout. Ada 5 bagian. Yang pertama yaitu kapasitas dan tempat yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu peralatan untuk menangani material atau bahan. Yang ketiga yaitu lingkungan dan estetika. Yang keempat yaitu arus informasi. Yang kelima yaitu biaya perpindahan antara tempat kerja yang berbeda. Nah, hanya itulah yang bisa saya sampaikan, dan saya bisa menarik kesimpulan bahwa pandai-pandai dalam memilih lokasi ataupun layout. Carilah keuntungan dari mendirikan usaha dan tidak merugikan orang lain. Nah, jadilah pengusaha yang amanah. Jadilah pengusaha yang bisa memberikan memberikan dampak positif terhadap orang lain, dan semoga kelak Anda bisa menciptakan lapangan kerja bagi orang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.